Salam pemirsa channel media Ayat Tersirat, bertemu lagi dengan saya Arli dalam segmen Jelasin Sampai Aku Ngerti Dong. Kali ini kami kedatangan dua tamu, yaitu Mas Bayu sama Mas Putra. Nah, mereka adalah salah satu pemirsa media Ayat Tersirat juga yang datang ke sini terus mau ngobrol, mau tanya jawab di sini. Ngobrolnya bebas, apa aja yang kepikiran, dan kita juga akan dapat cerita-cerita pengalaman pribadi dari Mas Bayu sama Mas Putra, dan yang berhubungan dengan ilmu kebenaran dan juga yang tidak berhubungan. Pokoknya selama kita bisa ambil ilmunya, kita akan bicarakan. Oke? Oke. Kalau gitu, marilah kita mulai diskusinya. Ya, oke. Mas Bayu dan Mas Putra, siapa yang mau tanya duluan atau mau cerita duluan? Mungkin kasih latar belakang dulu deh kali. Dulu pertama kali dengar ilmu kebenarannya dari mana pertama kali, Mas Bayu? Oke, siap. Siapa dulu? Mas Juris dulu? Loh, kan saya udah bilang kamu duluan. Kamu duluan dong. Sesuai. Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas Arli. Saya sebenarnya tahu tentang ilmu kebenaran ini sebenarnya dari tahun 2017 dulu ya. Dulu saya sempat ikut pengajian ya. Pengajiannya itu saya pikir dulu pengajiannya luar biasa lah gitu ya. Jadi kita belajar ilmu hakikat dan makrifat di situ ya. Cuman semakin kesini kok ternyata jadi kayak yang lebih dikedepankan itu kayak nafsu rasa akunya satu, terus yang kedua lebih ke mengandalkan ilmu kesaktian. Jadi dulu gitu ya. Semakin kesini saya menyadari kok kayaknya nafsu saya semakin tebal nih semakin kesini gitu. Akhirnya terus jadi sebenarnya tahun 2012 itu saya juga udah tahu ada zikir dan doa segala macam, cuman saya nggak pernah pakai dulu kan. Iya. Jadi pemirsa, Mas Bayu ini bener-beneran dulu dikejadian lewatan supaya punya kesaktian real ini. Kasih jelasin dong dulu ilmu kesaktiannya yang pernah diterima tuh apa aja? Iya, jadi ada semacam kita di situ kayak semacam kalau bahasa di Islamnya kayak di ruqyah gitu ya. Cuman ruqyahnya cepat, cuman paling semenit 2 menit lah gitu udah selesai gitu. Terus kita dibekali doa dan nggak pakai jimat, nggak pakai apa ya, cuman pakai doa itu aja. Terus next di kemudiannya kita kalau ada rezeki kita mengadakan syukuran lah, intinya begitu ya. After melakukan syukuran itu kok kayaknya kita powerful banget gitu ya. Akhirnya kayak ada orang kesurupan atau ada orang sakit segala macam, itu udah nggak kehitung jari lah, udah banyak lah, karena memang kita di situ dimotivasikan lah dari pembimbing kita di sana tuh suruh banyak praktek gitu ya. Begitu kita udah udah praktek segala macam, wah ternyata doa yang kita pakai ini sakti bener nih gitu kan. Jadi setengahnya kayak sombong gitu ya. Terus akhirnya begitu semakin kesini kok lama-lama kayak ada yang aneh gitu. Saya kan di dulu sembari baca buku sama dengerin video juga kan gitu ya. Semakin kesini kok yang terbesit di saya tuh yang aneh itu masalah ini kok nggak boleh nyari pengikut gitu ya. Padahal di pengajian saya ini saya pikir itu udah paling benar gitu ya. Tapi kok masih cari pengikut, terus ada level-levelingnya gitu ya, terus yang nentuin juga manusia segala macam gitu ya. Saya dulu udah level menengah gitu ya. Akhirnya saya konsultasi lah gitu kan di awal di pertengahan tahun 2024 gitu ya. Jadi murni saya baru jalanin zikir dan doa itu belum lama, baru beberapa bulan ini. Yang notabene tanda kutip saya takut dulu tuh. Takut kena efek kalau saya ngundurin diri dari pengajian lama, ngerinya ada efeknya gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah berjalan sekitar setahun ini, ya alhamdulillah justru jadi lebih tenang lah, lebih enak gitu. Dan ujian kehidupannya saya ngerasa sih kayaknya lebih nyantai sih. Iya, gitu pemirsa. Jadi yang saya omongin sebelum-sebelumnya real ya buat Mas Bayu ya, bukan cuma teori doang gitu. Bahwa bisa zaman dulu. Jadi gini ceritanya, kenapa kok seperti itu kayak gampang kesaktiannya kan? Kalau misalnya dalam harapan kita kan kalau misalnya nyari kayak gitu susah dong, ke gunung dulu atau apa. Ya karena prosesnya itu bukan kitanya individu dikasih, tapi ada roh yang sakti ngikutin atau enggak ditempel ke individu kayak Mas Bayu itu. Besok dia yang jadi yang sebenarnya kerja
Mas Bayu sebagai manusia lewatannya aja. Betul sih. Soalnya kayak nggak punya apa-apa gitu. Kok bisa ya aku? Iya. Aneh nih. Makanya pemirsa, jadi ilmu kesaktian macam-macam. Tapi emang semenjak waktu Ifrit sama Khidir itu udah dilarang kasih sumbernya, jebret. Jadi cuman yang sakti pada saat itu aja yang bakal punya kesaktian. Jadi kalau misalnya setelah itu ada yang bisa dapat kesaktian, kemungkinan besar cuma ditempelin aja sama roh yang udah sakti sebelumnya. Iya, iya. Kecuali kalau misalnya ada individu-individu tertentu yang Khidir sama Ifrit curang, terus dia utak-atik sendiri juga bisa sih. Kan kita nggak tahu juga kayak gitu. Gitu pemirsa, itu kalau dari cerita dari Mas Bayu. Jadi itu lebih pada kesaktian yang real, dia udah ngerasain. Rukyah apa-apa gampang semuanya, doa, habis itu tahu masalah jadi beres gitu kan ya. Dia karena yang kerja nggak kelihatan. Kebanyakan gitu. Dan nggak kelihatan kerjanya seperti apa, juga kadang-kadang harus berantem doang. Bisa juga negosiasi sama roh yang wilayah sebelah situ. Kamu jangan gitu, nanti gua hajar loh gitu. Nanti gua laporin sama bos ini atau gimana gitu. Takut jadi beres langsung kabur. Negosiasi. Jadi kalau dalam ilmu biasa gini kekuasaan, ketika kita berantem sama orang, kalau misalnya sama-sama nggak kenal kan baru berantem kan. Tapi kalau misalnya udah di anggota organisasi A, misalnya ini anggota organisasi B, tinggal bilang aja, gue dari A loh, lu berani nggak lawan gitu? Oh iya, langsung kabur. Nggak usah berantem kan kayak gitu. lebih senior. Iya. Terus kitanya nggak ada yang tahu ya. Iya, kayak gitu, sama aja kayak manusia biasa kan. Cuman masalahnya kalau kesaktian itu udah pasti gitu. Kalau misalnya kamu kalah, ya kalah aja, mau diapain juga. Makanya nggak ada gunanya kalau misalnya cari tahu apakah saya cukup kuat atau enggak. Kalau udah punya backingan, udah saklek istilahnya. Jadi makanya semakin yang paling atas itu nggak bisa dilawan sama bawah, pasti harus tunduk. Iya. Nggak kayak di sini. Sekarang kan manusia kalau misalnya ilmu kekuasaan doang masih bisa kan ya, setara lah ya, itunya powernya, violence-nya, kekuasaannya. Tapi kalau kesaktian, kalau udah di atasnya, udah di bawah, udah absolut, udah nggak bisa diapa-apain. Kecuali kalau misalnya dia cari lagi bantuan yang lebih sakti lagi. Sejajar atau lebih tinggi. Iya, kayak gitu caranya. Nah makanya oleh karena itu keempat Muhammad udah paling top markotom, nggak ada yang bisa ngelawan. Iya. Adam, Ifrit, Khidir, sama Eva. Betul. Mau diapain juga. Begitulah ceritanya dari Mas Bayu ya. Kalau Mas Putra gimana dulu? Iya. Kalau ketemu ilmu kebenaran tuh 2021 ya kalau nggak salah akhir. Jadi pertengahan malam tahun baru kalau nggak salah waktu itu. Pas lagi COVID ya? Iya, pas lagi COVID, dan memang waktu itu dipertemukan, dikenalkan sama ilmu kebenaran. Ya kalau posisi kehidupan tuh lagi di titik nadir mungkin pada saat itu. Saya kebetulan sebelumnya kan berkeluarga, kemudian terus pisah, kemudian ya pada saat itu kayak hidup kayak mulai riset dari nol. Saya keluar dari rumah yang biasa saya tinggalin, saya hidup kayak ya udah sendiri, cari tempat untuk berteduh semua sendiri. Nah di situ mulai ini lampin lebih kayak emang truth seeker kan, dari dulu tuh, dari kecil, dari SMP emang truth seeker gitu ya. Terus ya udah pada saat itu terus masih berpegang teguh ya sama yang maha kuasa. Intinya pengen what's wrong with me gitu kan, harus membenarkan hidup lagi. Terus ya sampai akhirnya di tahun itu juga, di pertengahan tahun lah, mau 2021 ke 2022 kalau nggak salah, itu nemu. Tapi mungkin cerita singkatnya sebelum saya ada di titik nadir itu, sebenarnya saya tuh pernah diajarin sama malaikat tanda kutip dalam waktu yang cukup lama, dan baru kebuka semua bahwa mereka sebenarnya dalam malaikat tanda kutip begitu tahu ilmu kebenaran gitu. Jadi saya dididik mereka atau diajarin mereka malaikat tanda kutip atau siluman, saya nggak tahu gitu ya. Itu dari sebelum saya nikah. Itu maksudnya sosok nggak kelihatan atau yang kelihatan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi mereka punya sosok manusia di sini yang bisa menjadi medium. Jadi ini tidak mencari pengikut gitu, tidak mencari pengikut, karena hanya kayak keluarga inti mereka, keluarga kecil mereka, dan saya bukan keluarganya. Saya mungkin satu atau dua orang luar yang masuk ke dalam keluarga itu. Jadi ada satu orang memang yang dijadikan medium itu, ya ruh-ruh itu atau malaikat tanda kutip siluman itu bisa duduk di si medium ini dan menyampaikan, dan yang duduknya itu bisa bermacam-macam, mulai dari yang Rasul
agama A, Rasul agama B. Ngakunya gitu. Iya, wali A, wali B, atau seorang filsuf atau sufistik dari Timur Tengah itu, dan semua menyampaikan ilmu tauhid, ilmu kebenaran gitu. Cukup lama itu sampai akhirnya saya punya anak, nikah, punya anak gitu. Itu juga karena disuruh mereka ya, dikasih Betul. petunjuk. Betul, yang ini bukan jodoh kamu, yang ini bukan. Nanti ketemu orang, ini bukan. Oh, yang ini jodoh gitu. Oh ya udah, kalau jodoh saya jalanin gitu kan, manut gitulah ceritanya kan. Terus ya udah, terus ditentuin biasa tuh kan, nikahnya tanggal berapa, bulan apa, ngelamarnya kapan, terus sampai punya anak. Detail banget ya. Nanti anak tuh dokternya di mana, yang ikut rumah sakit di mana, sampai kadang nama pun juga dikasih sama mereka kayak gitu kan. Udah sampai akhirnya ya saya banyak, dan akhirnya juga dari komunitas itu juga akhirnya ada ganjelan-ganjelan kayak tadi Mas Bayu lah gitu ya. Kayak ada yang salah gitu. Kenapa? Karena di komunitas itu begitu yang mediumnya itu wafat, itu situasinya jadi chaos. Situasinya jadi chaos, kayak jadi setiap murid di bawahnya gitu itu mulai mengklaim bahwa yang Menerusnya gitu. ini saya gitu kan. Akhirnya ya udah jadi Jadi chaos. hancurnya mulai dari situ justru ya, Iya. gara-gara yang jadi pemimpinnya meninggal. Iya, terus ada beberapa orang yang sama nih bisa jadi medium juga, yang sini juga. Ini bilang bahwa saya yang ini, yang itu salah. Yang dia ngomong gitu juga. Wah, makin keder. Iya. Makin keder, dan itu bayangkan itu hampir bisa dibilang setengah dari hidup saya kan sebenarnya dalam kondisi yang kayak gitu. Terus ya udah, terus dalam perjalanannya juga akhirnya saya waktu itu memutuskan untuk keluar duluan waktu itu dari komunitas itu ya, karena satu dan lain hal juga gitu ya. Satu dan lain hal juga karena kita tuh modelnya kalau di sana kalau mau ngapa-ngapain tuh intinya pokoknya harus tanya dulu ke sana, nggak boleh ada keinginan daging sendiri kalau kata mereka, harus semuanya perintah Allah dibilangnya gitu. Harus kehendak ruh, bukan kehendak dunia, dia bilang gitu. Gitu kan. Oh ya udah, jadi apa kita mau ngapain, nanya. Termasuk waktu itu salah satu saya mau misalkan saya mau kuliah lagi gitu. Saya boleh nggak kuliah lagi? Itu memang pas ditanya ke sana, oh iya kata kita bilangnya kan, kata Eyang gitu ya. Kata Eyang jangan, dia bilang gitu. Wah, biasa tuh, entah karena rasa nafsu saya atau karena daging saya atau apa, saya kan ngebrontak, rebel. Ih kenapa, kan aku belajar makan bagus gitu kan, cari ilmu anune gitu. Terus ya udah, tapi ya udah singkat cerita, tapi sampai dalam satu saya keluar dari sana, dan ternyata juga nggak lama keluar di sana itu juga kegiatan itu akhirnya yang biasanya rutin kan kayak 2 minggu sekali itu mereka kumpul kayak cerita, sharing gimana perjalanan hidup, pengamalan ilmu ketauhidan sehari-hari gitu loh. Terus apa yang bisa diambil, di sharing sama orang, kalau itu kesalahan dijadikan cermin, kalau itu kebaikan dijadikan contoh dan lain sebagainya. Terus nggak lama saya keluar itu memang juga katanya habis meninggal itu kegiatan itu rutin itu udah nggak ada lagi, Udah vakum tuh. vakum, udah stop malah. Udah stop gitu. Terus Tahun berapa? Hah? Tahun berapa stopnya? 2015 kalau nggak salah, apa 2016 gitu. Ya jangankan sebelum itu stop, tapi setelah saya keluar itu memang saya juga ada kayak anak titik kehilangan induk. Iya. Jadi bingung mau mencari kemana lagi gitu kan. Karena kemanapun saya datang cari gitu, misalkan kayak ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, belajar macam-macam lah gitu ya. Ada ilmu A, ilmu B, itu semua ya nggak bisa menjawab gitu. Kalau di sini bisa terjawab semua meskipun ada kayak apa yang kurang gitu. Iya, oke. Jadi udah cari, terus ternyata juga kehidupan ada di titik nadir pada saat itu ya, pastinya karena kesalahan atau kegagalan dalam ujian juga. Ya di situ saya awal nemui ilmu kebenaran tuh saya ada baca lagi bukunya almarhum medium. Saya baca gitu kan. Anaknya kan masih ada. Saya nanya, saya boleh nggak pinjam 1 buku? Saya bilang gitu. Saya lagi pengen ini bebenah, saya bilang. Mana aja deh bukunya almarhum, saya baca. Ya udah nih aja, dia bilang gitu. Jadi buku itu saya baca, itu buku dia tulis almarhum itu untuk
istri dan anaknya sebenarnya. Saya baca, terus masuk nih ke bagian doa, terus saya perhatiin setiap masuk ke doa itu, kok saya baru ngeh ya? Kan biasa tuh ya kalau di Islam kan kita kirim Fatihah dulu ya, sama gitu buat apa? Buat para nabi, para rasul gitu. Terus para wali biasanya urutannya yang diajarin saya dulu gitu. Nah kok ini saya perhatiin kok urutannya bukannya Nabi Muhammad dulu ya, kok ini nomor 1 Nabi Khidir kayak gitu kan. Terus saya lihat lagi, wah iya kok Nabi Khidir nomor 1, saya baru ngeh nih, saya bilang gitu, baru di bawahnya Rasulullah, ini kumaha gitu. Nah di situ tapi ya udah saya bilang ya aku perlu guidance. Aku perlu guidance, kalau emang aku udah nggak tahu sekarang mau kemana, cari kemana, udah buntu gitu. Terus di malam itu ketemunya ini YouTube-nya Nur Muhammad yang 8 tahun itu yang 5,7 juta viewer. Saya agak kaget, Nur Muhammad, karena di yang didikan yang selama saya sama malaikat tanda kutip atau siluman itu memang juga nama Nur Muhammad itu tidak asing. Di dalam puluhan belasan tahun kami dididik gitu sama beliau ini, nggak asing Nur Muhammad, tapi tidak pernah dijelaskan secara detail. Ternyata Mereka Muhammad tuh ada 4, ada Nur, ada Jibril, itu nggak pernah nyampe ke situ gitu. Terus ternyata salah satu dari yang 4 itu ada Khidir. Ya itu awal mula, tapi semua pertanyaan sebagian besar gitu ya dari ilmu kebaikan atau zaman kebaikan yang dididik mereka, ya, awalnya begitu tahu video itu memang ada rasa kayak kaget gitu ya, kaget, mungkin ada sebelesit kecewanya atau mungkin marahnya sama beliau-beliau, tapi rasa empatinya kemudian jadi lebih besar gitu. Malah saya sedikit banyaknya terima kasih sama mereka, karena kalau saya mungkin nggak dididik sama mereka, saya nggak akan semudah ini untuk bisa nerima ilmu kebenaran gitu. Dan itu ya baru awal 2021 itu baru awalnya saya gitu ya. Jadi kira-kira 4 tahun yang lalu, singkatnya mungkin gitu Mas Arwi. Iya, itu udah panjang kali. Sorry Om. Iya, jadi ya sekali lagi kan cerita-cerita saya dulu yang tentang malaikat tanda kutip dan siluman itu masih terus terjadi bahkan sampai sekarang kan ya. Makanya kemarin pakai ada peringatan kayak gitu juga, sampai dibatasin juga, dikasih gelang waktu berapa tahun harus pisah. Sebab ya itu benar, mereka emang ada yang sebagian niatnya baik kan, yang pengen ciptakan manusia yang diterima oleh Allah seperti apa, karena mereka juga udah mentok gitu. Nggak mau, makanya segala macam hal sampai kecil-kecil juga diatur sama kayak gitu kan. Anak cucunya. Iya, ini paling itu nenek moyang lu juga mungkin dari itu juga, soalnya kebanyakan kayak gitu kan. Berarti kalau misalnya kita mau sayang sama orang, pasti yang pertama kan anak turun kita sendiri kan, pasti. Nah, seringkali kayak gitu. Cuman kan masalahnya adalah seiring dengan waktu anak turun kita makin banyak. Jadi otomatis lebih selektif lagi sama yang disayang. Yang paling disayang adalah yang kita sukai aja, entah gimana alasannya apa, pokoknya kita lebih suka sama dia ya bakal lebih diutamakan. Makanya jadi rebutan. Makanya dalam agama Islam pun yang namanya turunan Nabi dan sebagainya kayak diutamakan banget kan. Kenyataannya seolah-olah udah pasti masuk surga dan sebagainya ya. Ini ibaratnya masih dari rasa aku juga, dari para malaikat tanda kutip yang agamanya Islam juga. Samirawon. Gitu pemirsa ya. Sebagian pemirsa yang nggak tahu kehidupan ini sama sekali, ini bisa menjadi jendela, itu bisa ada bayangan bahwa ada banyak banget di sekitar kita yang mungkin kita nggak tahu mereka detail kehidupannya seperti apa, tapi kenyataannya sangat dipengaruhi oleh malaikat tanda kutip dan siluman. Dan itu nggak kelihatan, kenapa ya? Karena emang mereka rahasiain kan, itu bukan hal yang diceritakan dengan serta-merta ke orang-orang biasa kan. Nggak bakal kita cerita kayak gitu, dan itu juga rahasia juga, sebab kalau misalnya kita omongin bisa-bisa kita dihajar sama malaikat tanda kutip. Gitu. Masuk. Itu kalau lihat periodenya kan ada satu periode sebenarnya mereka tuh kayak hilang gitu ya, entah karena komunitasnya itu di saya itu tiba-tiba berhenti, terus saya juga nggak bisa menemukan sosok kayak gitu. Itu kan karena kalau secara paralel lagi mau masuk lagi proses pasca pengadilan rohani ya kalau nggak salah. Lagi tarik menarik. Jadi tahun 2009 seharusnya kan udah deal tuh bahwa ini ranking 20. Udah saklek nih orang-orangnya. Semua kita udah masing-masing kayak udah angka di dalam ini kita masuk ranking yang berapa. Cuman biasa 4 Muhammad belum terima karena anak-anak yang paling dia sayangin nggak termasuk yang tinggi. Kalau bisa terutama di antara 17 dan 18 kan dikit banget nih, dikit lagi seharusnya udah bisa jembatan.
kan mereka emang udah mati sekarang. Cuman maksudnya kalau misalnya mereka masuk ranking 17, ketika mereka udah reinkarnasi lagi kan bisa ada kesempatan buat dapat malaikat muqarrabin. Masalahnya adalah kalau ranking yang 18, mereka harus berusaha sendiri sampai naik ke SD baru bisa dapat malaikat muqarrabin. Sendiri. Jadi nggak bisa langsung. Mereka harus naik dari TK ke SD itu harus lompat dulu sendiri. Itu beda banget. Bisa usahanya, effortnya bisa jauh banget bedanya. Dengan yang udah masuk SD otomatis nanti bisa langsung dapat malaikat muqarrabin mungkin. Nggak usah butuh effort lama-lama amat. Nah, dia anak-anak yang didiknya mereka mayoritas di antara 17 dan 18. Mayoritas ya, bukan berarti semuanya. Itu makanya mereka pengen supaya diseret sebanyak mungkin yang di ranking 18 supaya bisa masuk 17. 2009 akhirnya baru selesai tahun 2017 kan. 2018. Makanya ada Obama segala kan itu juga salah satunya yang dalam effort seperti itu juga. Obama maksudnya gimana? 2009 kan? Oh iya. Tiba-tiba aja tata beken gitu kan ya kan disupport itu pengen menunjukkan ke Jibril nih gue bisa nih kok bisa kok ranking 18 bisa di ranking 17 pakai gini atau gimana. Dibantuin macam-macam makanya kan kayak tiba-tiba kok beken banget atau jadi apa banget. Zaman segitu. Ya itu kayak gitu juga itu dalam rangka Adam, Ifrit, Khidir, sama Eva itu pengen membuktikan bahwa nomor 18 itu bisa ditarik ke 17. Berarti itu nuansa yang terjadi pada saat setelah terjadi pengadilan rohani, orang udah dapet ranking-rankingnya, itu nuansanya kayak gitu berarti. Tapi sekarang pengennya supaya yang 18 dinaikin ke 17 sebagian. Banyak banget tuh, repot banget. Jadi kayak misalnya ada kiamat 2012, itu kan emang seharusnya planningnya mereka tahun 2012 sudah eksekusi. Yang sekarang ini kita lakukan seharusnya tahun 2012. Iya. Udah lama banget. Makanya dulu heboh-heboh kiamat 2012. Orang bilang dari ramalan dunia, kebudayaan Aztec atau Maya gitu kalau nggak salah. Maya Inka. Ya kalau misalnya itu sih gampang aja. Nur Muhammad tinggal bisikin ke siapa nanti dia langsung nanam bukti atau apa, gampang aja bagi mereka kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada ramalan itu lebih kepada mereka bikin marketing, kayak misalnya bikin advertisement gitu. Zaman segini ada bioskop lo ya, atau siap-siap nonton ya. Lebih kayak gitu. Iya, dan semua orang bisa siap-siap dan sebagainya daripada sekedar ramalan. Jadi bagi mereka gitu, beda sama kita kan. Kalau misalnya kita bisa menebak apa pengennya mereka, kita meramal berarti kan? Iya nggak sih? Kita menebak apa yang diingin oleh Yang Maha Kuasa, kita berarti meramal. Tapi bagi mereka ya mereka yang suka-suka mereka bikin planningnya apalah, beda perspektifnya. Itu tahun 2009 sampai 2017 sampai akhirnya kasus di Palu itu. Oh, yang gempa Palu itu ya? Itu kan maksudnya di Palu karena ya udah nggak bisa lagi diseret yang 17-18. Gempa Palu lah ibaratnya. Konon pada saat itu kan semua surga neraka juga mengalami kerusakan yang parah. Jadi dengan dipaksa gitu bahwa mereka nggak bisa santai-santai di situ aja, harus mau ikut dengan kebenaran dengan malaikat muqarrabin. Berarti pada saat 2009 itu malaikat muqarrabin Yasin, Nurani sama Lumah ya, syariat doang ya. Saya syariat belum. Oke. Maksudnya syariatnya secara ini pasukan besarnya ya. Kalau yang yang kayak duluan ada juga dikit-dikit. Ya itu maksudnya Lumahnya udah dikeluarin tahun 2005. 2009, 2014 itu pertama kali Adam ya. Jadi ada kehidupan sendiri yang memburirin itu. Jadi ada sampel-sampel manusianya itu yang akhirnya dicoba terakhir kali nih Mas bakal bisa lulus apa enggak masuk ke 17 gagal. Itu salah satu yang itunya Adam, sampelnya Adam. Jadi akhirnya setelah dia gagal ya udah akhirnya Adam tanda tangan. Bisa juga sampelnya Eva sama Ifrit tanda tangan. Bisa baru Khidir yang terakhir. Gak tahu kenapa dia paling terakhir. Kayaknya dia anaknya dia yang paling banyak deh. Jadi ya gitu. Khidir kan yang paling low profile kan, dia namanya di mana-mana nggak ada kan. Dia pasti pakai nama lain lah dia. Dan dia nggak suka ditinggi-tinggiin, dia selalu pakai low profile, pura-pura jadi siapa guru nabi atau apa gitu. Pasti. Makanya nggak ada ceritanya. Kalau Ifrit jelas, nomor 1 banget musuh utama ya. Kalau Adam ya dia juga jarang disebutin, tapi dia pakai nama Tuhan biasanya langsung. Karena dia kan sebagai khalifah dari Allah di sini ya berarti dia berhak lah memakai nama Tuhan kan. Kayak gitu ceritanya sih. Dia nggak pakai nama Adam nih ya. Ya terkait ini Mas Arli, dulu waktu di pengajian saya itu kan, makanya saya dulu berpegang teguh di pengajian lama saya dulu ya. Itu dulu ada kaitannya antara syahadat kita dengan surat Yasin dulu ya. Makanya terus kok begitu
sering sering nonton video di ayat tersirat ini kok, wah ini kayak saya ada pemahaman yang salah nih, gitu kan. Jadi di pemahaman pengajian saya dulu yang disebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu wa asyhadu anna Muhammadnya itu bahwa saya ini Muhammad gitu. Saya ini Muhammad, utusan Allah, Rasul Allah gitu, utusan Allah. Jadi di pengajian saya itu masih menganggap bahwa Rasul itu sampai sekarang masih ada gitu kan, tapi bentuknya manusia gitu. Yang kalau Nabi sudah nggak ada dulu kan gitu kan. Dasarnya di mana? Yaitu di surat Yasin gitu kan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah utusanku kan gitu ya. Mursalin kan dari Rasul juga kan. Wah berarti kita utusan dia nih, utusan Allah nih gitu kan. Makanya bisa sakti kayak gini nih. Wah saya dulu kan kemana-mana. Cuman waktu dulu anehnya itu saya tanya pemahaman Yasin itu apa, itu kan belum saatnya dulu dibahasnya. Tapi kalau alif lam mim apa segala macam udah dibahas ya. Khusus Yasin aja dulu nggak dibuka gitu ya. Nah terus begitu sering baca video ini, kok Yasin ada malaikat Yasin. Malaikat Mukarrabin Yasin. Wah ini salah gimana ya? Oh bahaya kalau saya ngaku Rasul kan gitu. Mas Ali. Nah iya, kalau misalnya kita bilang Muhammad ya kita semua emang Muhammad kan, ada fitrahnya kita semua. Karena Muhammad itu adalah sebutan bagi fitrah. Pusing ya, makanya kayak gitu. Misalnya bahasa hakikat begitu diterima di sini pasti artinya bisa banyak banget macamnya. Karena ibaratnya kan di sana ibaratnya dimensi lebih banyak lah ya. Kalau misalnya kita dimensi yang lebih kecil, otomatis bakal lebih banyak lah, satu arti bisa punya banyak. Itu selalu disalah artikan ya. Iya. Jadi kita menganggap diri kita rasul. Iya, masyarakat banyak, makanya kan emang banyak banget yang ajaran-ajaran yang fundamentalis ngelarang banget kita bebas berpikir semacam itu, takutnya betul. Buat kita jadi ngasal baik gitu. Betul. Tapi akibatnya adalah beda aja jenis nafsunya jadinya. Ketika biasanya mencelek ke sana sekarang jadi mencelek ke sini gitu aja, jadinya pusing kan ngelawan itu. Aduh, ya makanya kita nggak bakal bisa lah kalau nggak dibantu malaikat muqarrabin yang dari dalam ngejarin dari dalam. Tapi seandainya gini Mas Ali, saya kan memang bukan berarti punya basic sih enggak ya, cuman dari pengalaman ya kita sudah banyak praktek dulu ya. Artinya kita ada praktek terus ada pemahaman. Tapi saya udah dalam diri sendiri tuh udah nggak mau pakai yang dulu lagi itu, saya udah nggak pakai gitu. Cuman kita kan udah ngerti basic-basicnya nih, kayak alam gaib segala macam gitu ya. Seandainya di kemudian hari gitu ada yang nanya, saya terus terang bilang sama teman-teman saya udah pensiun, saya udah nggak ke situ lagi gitu ya. Tapi kalau sekedar kasih saran gimana ya Mas Ali, boleh nggak ya? Ya nggak apa-apa kan, pasti udah punya ilmu sendiri kan. Khususnya ini Mas Ali, misal apa tuh kayak primbon. Primbon itu kan kalau saya dulu teliti, primbon itu memang kayaknya basicnya dulu dari penelitian ya. Hasil dari penelitian sana kemari gitu, maka dibuatlah rumus gitu kan. Akhirnya rumusnya ini bisa untuk membaca karakter orang, terus mencari hari yang bagus, rezekinya lancar gitu, misalnya untuk perjodohan, pindah rumah segala macam. Nah saya kan basicnya ada nih dulu ya, walaupun nggak nguasain semua. Tiba-tiba terus ada saudara atau ada teman gitu, dia nanya, saya mau nikah nih, kira-kira bagusnya hari apa gitu, tapi pakai primbon ya gitu. Ikip ya gitu. Ya itu makanya itu soal jawaban lu sendiri. Kalau tanya boleh atau enggak terserah, yang jelas kan lu harus tahu bahwa itu ada konsekuensinya. Iya. Kalau misalnya mau jawaban yang benar ya lu pikir sendiri dong, sadar tabah sendiri. Menurut lu lebih manfaat kasih tahu apa enggak? Iya makanya. Iya. Dan lu terima konsekuensinya, kamu terima konsekuensinya nanti apapun itu yang terjadi. Iya. Konsekuensinya gimana ya? Iya, makanya kalau misalnya emang mau cari aman, dengan nggak usah ya. Tapi kalau misalnya masih menurut kamu itu masih bermanfaat, dicoba aja. Misalnya penasaran, gimana ya kalau coba ya? Karena kita nggak tahu niatnya mereka juga kan. Apa itu? Jadi ini kalau misalnya kita Eva kan curious.
selalu penasaran. Jadi pengennya dicoba gimana sihnya ya. Kayak apa nih? Nggak apa-apa, asal terima konsekuensinya apapun itu yang akan terjadi. Apakah itu- Kalau misalnya mau cari aman, hidir, nggak usah sama sekali juga bisa. Atau menurut peraturan gue udah prinsip kayak gini, ya udah ikutin peraturan yang kamu buat sendiri juga bisa. Atau tergantung orangnya perlu dikasih pelajaran apa enggak. Kalau masih perlu kasih pelajaran ya lu lakuin kali biar dia rasain sendiri. Kalau Ifrit suka-suka lu, suka kamu sebenarnya. Tapi ilmu perimbangan itu sebenarnya dari tanda kutip juga atau gimana ya? Iya nggak tahu, saya juga nggak pernah baca. Tapi kenyataannya adalah kayak gitu itu. Nanti saya tanya mau sih detailnya gimana. Jadi kalau misalnya bakal dipakai atau enggak, ya kayaknya kalau misalnya untuk 3K ya nggak bakal deh. Kan orang itu buat nyari 3K kan intinya. Gimana caranya supaya mereka minimal effortnya kan, minimal usahanya, tapi hasilnya maksimal. Tujuannya ke situ sih. Nah iya pasti berarti manfaatnya pasti justru mengurangi erodat bersih manusia jadinya kan malah nggak bagus. Saya selepas dari yang komunitas itu kan sempet tuh nyari lagi nyari bahu untuk bersandar lah gitu ya. Rasanya selalu kayak wah kayaknya harus ada guru nih yang selalu begitu, jadi pakemnya itu ngikutin gitu. Tapi sampai akhirnya ketemu ilmu kebenaran diperkenalkan itu, akhirnya nggak pernah ketemu lagi sosok seperti yang beliau kayak gitu-gitu ya. Nah, tapi dalam perjalanannya punya cerita kayak tadi. Jadi ketemu ada satu ustadz gitu. Dia ngajakin, Pak, ini coba diamalin, dibilang satu ilmu, ini ilmu perbintangan, dibilang gitu, ilmu falakia. Oh falakia ya. Itu kurang lebih ya sama lah dari perbintangan. Terus bahkan anak-anak zaman sekarang nih karena udah pakai teknologi itu udah sampai dibikin Excel-nya. Jadi sangat mempermudah sekali. Udah ada IT-nya lah ya. Iya, udah ada IT-nya. Wah, pasti browsing coba search falakia dan lain sebagainya. Terus sempet tuh ngamalin gitu kan. Oh, kalau jam hari segini itu bulannya ini jam segini itu ada macam-macam lah gitu ya. Kalau buat dagang ini. Terus tiap ada berita gitu, misalkan mobil kecelakaannya jam berapa nih, coba cek gitu kan. Oh benar, harusnya dia hari itu di jam ini gitu. Ini zaman belum ketemu ilmu kebenaran ya. Kayak hari apes gitu ya. Oh dia jam segini, oh benar karena ini di sini tulisnya jam segini, hari ini gini. Jadi intinya ada satu sebenarnya kayak cheat code. Iya. Cheat code, katanya kalau nggak mau nemu ujian, kalau mau lancar-lancar aja pakai ini, kasarnya gitu. Iya. Buat ngindar-ngindarin gitu. Iya. Makanya itu kan kalau misalnya ditanya gimana sekarang kita menyikapinya, ya kita harus tahu kan setiap individu levelnya gimana beda-beda. Nah yang kayak gitu kan pasti dia kehidupan kan berusaha gimana caranya selalu maksimal hasilnya, minimal effort kan selalu kan. Selalu berusaha cheat. Ya biarin aja orang kayak gitu. Nanti masalahnya adalah malaikat muqarrabin jauh lebih pintar daripada itu. Jadi itu bisa jadi sarana buat ngerjain mereka juga sebenarnya. Dibikin salah atau dibikin apa supaya manusia mengambil pelajaran dari situ. Jadi ya kita sih terserah kamu mau ngikutin atau enggak, tapi ketahuilah bahwa kayak gitu nggak manfaat dalam jangka panjang ya. Betul. Kan kita mulainya irodat yang bersih, bukan masalah jumlahnya, bukan masalah itunya. Nah, yang irodat bersih itu jadi begitu tahu dulu itu ya, terus kan tahu ilmu kebenaran nih. Itu sempat dibisikin lagi entah sama yang nempel atau apa gitu kan. Ya dipakai aja, ini kan semua ilmu dari yang maha kuasa. Salahnya sendiri manusia kalau nggak mau pakai, kan udah dikasih kemudahan, dan Allah tuh suka banget kalau manusia tuh memakai kemudahannya gitu kan. Tapi mikir lagi gitu kan sambil zikir dan doa ya, tapi kalau kayak gitu terus ujian keikhlasannya nanti gimana gitu kan. Yang ada kayak terakhir Mas Arli cerita di beberapa video terakhir kan, itu akan lebih pintar dari itulah intinya gitu kan, ngatur ujian. Iya, bakal gerak. Sebenarnya dulu kayak gitu juga, cuman ya benar jadi kayak dihalangin sama ilmu kesaktian kayak gitu.